ini orang belum paham gitu loh, bahwa JHT bedanya yang JKP begitu. Saya kira enggak begitu juga. Karena apa? Karena yang melakukan protes ini orang-orang pintar, Pak Timbul. Jadi misalnya kayak Pak Said, masa dia nggak ngerti? Penggagas Undang-Undang Jaminan Sosial SJSN itu melihat ke depan bahwa aging population kita ke depan itu nanti jangan sampai masyarakat kita yang pensiun itu mengalami kemiskinan. Ya, tetapi bukan karena itu. Ada beberapa faktor mungkin. Yang pertama ya, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, itu kan para pekerja ini dianggap selalu ditinggalkan. Makanya harus disupport paling tidak oleh 2 program, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua sifatnya iuran pasti. Ketika nanti selesai bekerja 56 dikasih lamsam berdasarkan iuran pokoknya dengan pengembangannya. Misalnya ketika pembahasan Undang-Undang Ciptaker, mereka kan demo besar-besaran. Mereka menolak adanya pembahasan terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang menurut mereka banyak merugikan para pekerja gitu. Tapi tetap aja jalan kan. Untungnya sekarang lagi di stop sedikit nih soal Undang-Undang Ciptaker itu karena dianggap inkonstitusional bersyarat kan. Nah, yang kedua, jaminan pensiun yang bersifat manfaat pasti seperti pegawai negeri tiap bulan dapat setelah 15 tahun mengiur. Yang satu untuk dipakai untuk modal usaha kalau tetap masih mau bekerja. Yang kedua, jaminan pensiun bersifat untuk membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ini tiba-tiba muncul lagi nih, ya dilarang mengambil JHT gitu loh. Dana JHT bisa dicairkan pada 3 kondisi. 1, meninggal dunia, cacat total, dan pensiun. Nah itu kan jadi problem sebetulnya ini. Jadi rasa-rasanya ini pekerja selalu dirugikan. Itu sebetulnya. Apakah harus 56? Tidak juga. Di pasal 37-nya disebut bahwa memang ketika nanti minimal kepesertaan 10 tahun bisa diambil. Yang menurut saya satu hal yang dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Pak Timbul mengatakan bahwa Permenaker nomor 19 yang disebutkan tadi itu melanggar undang-undang, sebetulnya berarti kan selama ini pemerintah melanggar undang-undang. Sehingga ketika memasuki masa pensiun, para pekerja kita memiliki saving, tabungan. Enggak. Kenapa kita tidak ributkan itu? Enggak boleh loh di Indonesia ini ada yang melanggar undang-undang. Ya. Tapi selama ini Anggota DPR, dana JHT adalah hak. Aturan pencairan di usia 56 tahun beratkan pekerja. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Belai terbaru mengatur pencarian JHT 100% hanya bisa dilakukan pada usia pensiun 56 tahun. Pencarian JHT sebelumnya usia 56 bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan dan kondisi. Menurut Mufida, sebagai dana yang diambil dari pekerja, maka pada hakikatnya program dana JHT adalah hak pekerja. Jika hak untuk menggunakan dibatasi harus sampai berusia 56 tahun, maka peraturan ini akan memberatkan pekerja yang membutuhkan jaring pengaman sosial di waktu yang serap sulit saat ini. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2021, ada 1,49 juta kasus klaim JHT didominasi oleh korban PHK dan pengunduran diri dengan peserta rentang di bawah 30 tahun atau usia produktif. Bagi Mufida, peraturan tersebut tidak sensitif atas kondisi masyarakat saat ini. Setelah pekerja tersebut mengalami PHK dengan kesempatan kerja yang semakin sulit, kemudian kebijakan pengusaha yang lebih memilih menjadikan pekerjaan sebagai pegawai kontrak. Maka dana JHT tersebut merupakan harapan terbesar dari pekerja sebagai dana bakat untuk menyambung hidup dan modal usaha. Kementerian Ketenagakerjaan merilis aturan baru terkait pencairan dana jaminan hari tua pada Jumat 11 Februari. Untuk diketahui, JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam aturan baru tersebut disebutkan bahwa pencairan dana JHT baru bisa dilakukan ketika pegawai berusia 56 tahun. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan atau hingga 2 Mei 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Mengetahui hal tersebut, sejumlah warganet pun bertanya-tanya bagaimana jika usia pegawai tidak mencapai 56 tahun atau meninggal sebelum usia 56 tahun. Apakah dana JHT-nya tetap bisa dicairkan atau tidak?
Lalu bagaimana aturan pencairan dana JHT jika usia peserta tidak mencapai 56 tahun? Menurut Permenaker nomor 2 tahun 2022, peserta JHT adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ketika peserta sudah berhenti bekerja, JHT tetap baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Berhenti bekerja di sini bisa karena mengundurkan diri atau PHK. Hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat total tetap, meninggal dunia dan WNA yang pernah dari Indonesia, yang pergi dari Indonesia selama-lamanya saja yang bisa mencairkan JHT tanpa menunggu usia 56 tahun atau menunggu masa pensiun. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa dana JHT bagi peserta atau pegawai yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta, yakni janda, duda, anak. Apabila ketiga ahli waris peserta tidak ada, maka dana JHT diberikan sesuai urutan berikut. Keturunan saudara peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Namun jika poin 4 tidak ada, maka dana JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan pengajuan dana JHT berikut ini persyaratan pengajuan dana JHT yang harus dipenuhi peserta. Peserta mencapai usia pensiun, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atas bukti identitas lainnya. Peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya melampirkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, paspor. Peserta yang mengalami cacat total melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan dokter pemeriksa dan atau dokter penasihat KTP atau bukti identitas lainnya. Ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan KTP atau bukti identitas lainnya dari ahli waris kartu keluarga. Peserta yang meninggal dunia merupakan WNA, masih ahli waris dapat melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat peserta berasal, paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris. Jika persyaratan beserta dokumen sudah lengkap, maka dana JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli warisnya.